Baik, kita berdoa dulu ya. Bapak Surgawi, pakai waktu ini di mana Engkau berbicara, Engkau beracara dalam batin kami masing-masing. Dimanapun kami berada, biarlah waktu ini Engkau menemukan hati kami yang terbuka, hati kami yang duduk diam, hati kami yang diarahkan kepada firman-Mu, dan Engkau yang punya kerinduan yang besar, punya pesan-pesan untuk pribadi, lepas pribadi, punya kehendak, dan biarkanlah Tuhan setiap kami menemukan firman-Mu, menemukan kebenaran-Mu, menemukan kehendak-Mu dan kerinduan-Mu. Karena itu pakai waktu ini. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Baik teman-teman, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan, yaitu tentang unsur-unsur penyembahan. Apa yang terjadi kalau seorang kita menyembah Tuhan dan ternyata sebenarnya kita tidak sedang menyembahnya. Karena ada beberapa unsur dalam hidup kita ketika kita menyembah itu ternyata mempengaruhi penyembahannya sehingga kita merasa menyembah tetapi tidak menyembah. Yang pertama adalah menyembah dalam roh, yang berarti tentang keterbukaan batin. Lalu yang kedua adalah dalam kebenaran. Yang ini berbicara tentang kekudusan hati dan firman. Yang ketiga yaitu tentang ketaatan dan hormat. Dan yang keempat adalah tentang persembahan hidup. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 berkata, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Tuhan itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Ayat ini nggak asing buat kita. Saya percaya teman-teman sering mendengar khotbah tentang Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 ini. Tetapi saya ingin menyampaikan dari sudut yang lain supaya kita bisa melihat kebenaran ini secara utuh. Yang pertama adalah Tuhan tidak mencari aktivitas penyembahan. Hari ini ada banyak orang merasa dirinya menyembah, padahal yang Tuhan temukan adalah aktivitas penyembahan. Lalu sebenarnya kita harus tahu dari ayat tadi, sebenarnya Tuhan mencari penyembah, khususnya mencari hati seorang penyembah. Karena itu penting setiap kita memahami tentang unsur-unsur penyembahan supaya Tuhan menemukan hati kita sebagai hati yang menyembah. Seperti apa hati yang menyembah itu? Unsur yang pertama adalah dalam roh atau in spirit. Penyembahan itu bukan seremonial atau sekedar formalitas. Penyembahan adalah keterbukaan total. Berarti menanggalkan semua topeng kita di hadapan Tuhan. Di sini berbicara apa? Di sini berbicara ketika kita masuk dalam penyembahan, seperti hati kita itu diarahkan kepada Tuhan. Saat itu kita mulai paham tentang kehendak Tuhan. Di saat itu kita mulai mengerti yang Tuhan mau apa. Dan pada saat itu ketika kita tahu kehendaknya, kita tahu kerinduannya, maka kita dengan rela dan ikhlas menanggalkan semua yang tidak disukainya, menanggalkan semua topeng kita di hadapannya, dan kita mengenakan kehendaknya.
menanggalkan semua yang tidak menjadi kehendaknya, namun kita mengikuti apa yang menjadi kehendaknya. Pada saat itu penyembahan dimulai. Penyembahan bukan di mana kita mau, penyembahan tentang apa yang Tuhan mau. Penyembahan bukan berbicara tentang lagu, tentang musik, tentang ibadah bersama-sama menyembah Tuhan dan berkata, aku mengasihi Tuhan, kuserahkan hidupku kepadamu, biarlah kehendakmu jadi dalam hidupku. Penyembahan bukan berbicara tentang apa yang kita ungkapkan dari hati kita. Penyembahan berbicara tentang apa yang kita ketahui tentang kehendak Tuhan dan kita menurut kepadanya. Disitulah penyembahan dimulai. Mungkin kita sudah bertahun-tahun ikut beribadah dalam pelayanan, kita menyanyikan bersama-sama, kita menyembah Tuhan bersama-sama. Tetapi saudara harus tahu bahwa titik penyembahan yang sebenarnya ketika kita menanggalkan topeng yang kita kenakan dan hati kita mau nurut, mau mengikuti, mau taat, mau patuh terhadap firman-Nya. Disitulah penyembahan dimulai. Kita tidak bisa menyembah Tuhan dalam roh jika batin kita masih menyembunyikan kekecewaan. Kekecewaan itu apa? Kekecewaan itu adalah keretakan kecil dalam hati kita. Iblis tidak perlu menjatuhkan seseorang dengan lubang yang besar. Iblis itu masuk dari lubang kecil, dari celah-celah yang hanya kecil, mungkin sangat kecil, hanya semut saja yang bisa masuk. Tetapi sekecil itu adalah titik retak dalam hati. Pada saat itu, kalau kita tidak segera datang kepada Tuhan, kekecewaan itu akan melubangi hati kita makin besar, dan ujungnya kita akan pahit. Kepahitan itu apa? Kepahitan itu adalah efek daripada kekecewaan yang tidak diselesaikan. Kalau kekecewaan adalah lubang kecil, kepahitan adalah lubang besar dan membesar. Lubang besar yang membesar, itu yang membuat hati kita lama-lama tidak lagi menyembah Tuhan. Lama-lama hati kita tidak mengasihinya. Hati kita mulai mengeras, hati kita mulai menghitam, hati kita mulai, kok beda ya? Yang dulu mudah sekali merasakan hadirat Tuhan. Dulu mudah sekali hatinya disentuh dan dijamah oleh Tuhan. Sehingga air mata mudah sekali mengalir. Tapi hari-hari ini, terakhir ini, rasanya sulit untuk menangis seperti dulu. Air mata bukan menjadi ukuran, tetapi air mata merupakan gambaran. Setiap kali kita dijamah Tuhan, hati kita akan menjadi lembut. Dan pada saat itu lembut, maka lihat, air mata kita akan mengalir dengan mudah. Dan ketika kita nggak menyelesaikan lubang besar yang membesar, ujungnya kita akan hidup dalam kepalsuan. Orang yang hidup dalam kepalsuan adalah orang yang tidak sinkron antara hatinya dan apa yang dihidupinya. Pada saat itulah kita tidak sedang menyembah Tuhan. Unsur yang kedua, yaitu dalam kebenaran. Apa yang terjadi ketika kita menyembah dalam kebenaran? Kita tidak bisa menyembah Tuhan dengan cara hidup yang cemar. Seperti apa cara hidup yang cemar? Hidup yang cemar. Kita adalah orang-orang yang dikuduskan karena darahnya. Kita adalah yang bukan umat, dijadikan umat. Kita yang tidak disayangi, sekarang disayangi dan berada dalam pelukan Bapa Surgawi. Namun aneh, ada anak-anak Tuhan yang hidupnya dalam kecemaran. Dia membiarkan
telunjuknya, scroll terhadap apa yang dia lihat. Dia menikmati apa yang dunia tampilkan. Itu berbau porno, itu berbau seks, itu berbau hal-hal penyembahan berhala. Dan kita iseng-iseng, ujungnya kita tertarik, ujungnya kita terjerat, ujungnya kita terikat. Itulah dimulai dengan keisengan kecil. Mungkin waktu zaman generasi sebelumnya, untuk hidup dalam tercemar itu harus keluar rumah dan pergi dari rumah, mencari tempat yang hidup dalam kecemaran itu berada. Tapi hari ini, generasi digital, untuk hidup dalam kecemaran tidak perlu keluar rumah, tidak perlu pergi jauh. Hanya telunjuknya cukup membawa dia hidup dalam kecemaran melalui handphonenya atau alat-alat modern lainnya. Saat ini adalah saat-saat yang menentukan, saat-saat di mana hidup kita dibanjiri dengan bermacam-macam informasi, dibanjiri dengan bermacam-macam media, dibanjiri dengan segala sesuatu. Mungkin kalau bisa digambarkan, ketika zaman Nuh ada air yang menutupi bumi. Di zaman modern sama seperti zaman Nuh. Hanya bedanya zaman Nuh air, di zaman modern ini penuh dengan sosial media, info-info, film-film, ada banyak hal. Bahkan dunia kita tenggelam dengan begitu banyaknya yang ditawarkan, yang ditayangkan, yang ditampilkan, yang disodorkan, dan kita menikmatinya lewat telunjuk kita. Hati-hati dengan telunjukmu. Arah hatimu ditentukan oleh arah telunjukmu. Kalau kita mengikuti arah telunjuk yang salah, karena kita mengikuti apa yang ditampilkan dan kita menikmatinya, maka ujungnya hati kita akan penuh dengan sampah. Penuh dengan perkara-perkara yang membuat kita sulit lagi mengasihi Tuhan. Sulit lagi mengalami hal-hal yang ilahi dari Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang nggak gampang seperti dulu. Dulu gampang sekali masuk dalam hadirat Tuhan. Sekarang sulit. Hadirat Tuhan ada di sekitar kita, tapi kita kok sepertinya terbungkus oleh satu lapisan yang membuat kita nggak bisa keluar dari lapisan itu. Lapisan itu lapisan sampah. Seperti sebuah gel, sehingga kita di dalamnya nggak bisa keluar. Dan kita sulit sekali untuk keluar. Semua usaha dilakukan, nggak bisa. Karena itu hati-hati dengan telunjukmu. Selain sampah ada luka. Cerita tentang luka adalah cerita yang banyak sekali dihadapi oleh kita semua. Pada intinya, cerita tentang luka itu seperti sebuah mobil. Tidak ada mobil yang tanpa baret, nggak ada mobil yang tanpa lecet. Bahkan ada beberapa mobil itu ditabrak dengan kecepatan penuh sehingga hancur berantakan. Hidup kita seperti itu. Tapi yang namanya kehidupan tidak mungkin tanpa ada luka. Namun yang ajaib, siapa yang memberi Tuhan untuk disembuhkan, itulah perbedaannya. Peristiwanya bisa sama, luka dalamnya bisa sama, tetapi ada orang yang punya respon datang kepada Tuhan untuk menyelesaikan lukanya, memberi diri untuk disembuhkan, memberi diri untuk dipulihkan, memberi diri untuk berdamai dengan luka itu, dengan orang-orang yang ada dalam luka itu. Itu penting. Dan yang ketiga adalah berhala. Berhala ini apa? Berhala adalah apa yang mengisi hati kita, yang lebih menarik daripada Tuhan, firman-Nya, kehendaknya, maka itu adalah berhala. Berhala itu bukan seperti zaman dulu. Ada batu, ada kayu,
ada patung, ada benda-benda keramat. Berhala modern adalah apa yang mengisi hati kita. Apa yang kita rindukan, apa yang kita gak bisa lepaskan, apa yang membuat kita berkata nurut kepada kehendak berhala itu, maka itu adalah berhala. Penyembahan itu berkaitan dengan kekudusan. Kekudusan sejati bukan tentang menahan diri terhadap godaan eksternal. Banyak orang menahan diri. Ternyata yang di dalam tuh lebih bahaya dibandingkan dengan apa yang di luar. Lalu apa kekudusan sejati? Yaitu mengizinkan Tuhan memulihkan hati dari akar kepahitan dan kebencian yang mengeraskan hati. Efek daripada kepahitan dan kebencian, ujungnya kita itu gampang sekali tergoda terhadap seks. Orang yang murni, orang yang tulus, orang yang menjaga hatinya di hadapan Tuhan, nggak punya keretakan-keretakan seperti itu. Itu keretakan, itu lubang besar yang membesar. Kebencian itu apa? Kebencian itu seperti tanaman rambat yang merambat pelan-pelan, nggak terlihat, nggak terasa. Dan itu selalu setiap rumah yang tidak dijaga, maka lihat, siapa yang menabur belukar, siapa yang menabur tanaman rambat? Nggak ada, tapi itu selalu ada. Seperti itulah hati kita. Maka kecenderungan orang yang berada dalam hatinya tidak murni, maka tanaman rambat itu akan tumbuh. Tanaman rambat itu selalu menarik kita untuk tidak kudus di hadapan Tuhan. Kekudusan sejati bukan tentang aturan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang harus dan mana yang jangan dilakukan. Lalu apa? Kekudusan tentang hubungan yang intim dengan Tuhan. Semakin kudus hidup kita, bukan karena usaha, bukan karena aturan, bukan karena ada orang lain, bukan karena kita rajin beribadah, tetapi tingkat kekudusan menentukan tingkat hubungan kita di hadapan Tuhan. Kekudusan bukan usaha kita, tetapi ketika kita tahu firman-Nya, ketika kita tahu kehendak-Nya, kita tundukkan hati kita kepada Tuhan, maka lihat, hidup kita yang berlumpuran, lumpur itu terlepas, lumpur itu yang mulai mengering terlepas sehari lepas sehari karena terjadi satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan bukan banyaknya kita menyanyi dengan mengambil gitar, menyanyikan lagu rohani. Tetapi di sini berbicara tentang bagaimana kita mau mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, diam dalam kehendak-Nya. Maka hubungan yang intim dimulai. Kekudusan dimulai. Kekudusan bukan tentang kewajiban, tetapi tentang respon hati kita kepada Tuhan. Saya suka dengan respon. Respon itu punya cerita yang jauh. Satu kali waktu zaman Nazi Jerman, waktu itu orang-orang Yahudi ditangkap. Saat itu ada satu laki-laki siap berangkat ke Amerika akan menikah di sana. Tetapi pada saat itu dia berusaha untuk berangkat, namun tiba-tiba keberangkatannya tertunda karena dia tunda beberapa hari demi keluarganya. Namun pada hari keterlambatan itu, itulah hari di mana dia masuk kepada kamp pengungsi. Dia ditangkap, keluarganya, kakak perempuannya, ayah ibunya, adik laki-lakinya, dan
menjalani penyiksaan, penderitaan, tanah yang kering menjadi tertumpah darah, hari-hari yang kelam, hari-hari yang menakutkan, mencekam, mengerikan. Gak ada satupun yang berani menegakkan kepala. Semuanya berada dalam tindasan. Hari itu dia melihat bagaimana kakak perempuannya tidak tahan. Lalu dia menabrakkan diri ke kawat listrik. Dan kakak perempuannya di depan matanya, dia meninggal. Dia juga lihat adiknya bunuh diri juga seperti kakak perempuannya. Penderitaannya sama, tapi responnya bisa beda. Disitulah arti respon. Respon hati kita. Respon kasih kita. Maka lihat, penderitaannya bisa sama, lukanya bisa sama, masalahnya sama, semuanya sama. Hanya respon yang berbeda. Jadi, bagaimana respon bisa berbeda? Karena kondisi hati yang berbeda. Kondisi hati yang seperti apa? Kondisi hati yang dimana kita jaga di hadapan Tuhan. Kita isi dengan firman Tuhan. Kita merenungkan, kita menghafalkan. Kita menjalani kehidupan sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu menjadi lembaran-lembaran yang terisi oleh tulisan-tulisan yang berasal dari kebenaran dan firman Tuhan. Maka itu akan menjadi respon. Respon yang benar di hadapan Tuhan. Dan itu yang mengagumkan. Sama seperti Daud ketika dia berada di gua. Saat itu adalah kesempatan emas di mana Saul masuk ke dalam gua itu untuk buang hajat. Saat itu anak buahnya berbisik, Daud, ini kesempatan emas. Bunuh dan jadilah raja. Tapi apa yang terjadi? Daud bukan orang yang mengikuti ambisi. Dia bukan orang yang mengikuti kehendak hatinya. Dia ukur segala sesuatu dengan kehendak Tuhan. Dia memegang punca jubah Saul. Dia memotongnya dengan hati yang gemetar. Dan dia tahu dia nggak boleh menjamah orang yang diurapi Tuhan. Disitulah Tuhan melihat kapasitas, kualitas hati daripada Daud. Yang ujungnya hidup Daud menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun beberapa kali dia jatuh dalam dosa, tapi respon hatinya yang membuat Tuhan puas kepada Daud, suka dan berkenan kepadanya. Satu kali di perkemahan, saat itu Saul sedang tertidur, Daud masuk dengan beberapa anak buah. Dan sekali lagi, dalam ayat itu dituliskan, Tuhan yang membuat semua, termasuk Saul, tertidur lelap. Seolah-olah pada saat itu Tuhan mengizinkan, Tuhan mendukung apa yang dilakukan oleh Daud. Pada saat itu Daud bisa menancapkan lembingnya ke dalam dada Saul. Sekali tancap tewas dan dia bisa jadi raja. Sekali lagi, dalam tempat, dalam kondisi, dalam situasi yang kelihatannya semuanya sudah mendukung, tapi Daud tetap memilih tidak mau, karena dia tahu Saul adalah seorang yang diurapi oleh Tuhan. Dia tidak mau melakukannya. Itulah cerita tentang respon yang membuat perbedaan Daud dengan raja-raja yang lain. Perbedaan itu sangat bagus sekali.
Nah, lihat di sini hal lainnya. Kekudusan tentang memisahkan diri dari dosa, supaya kita bisa hidup sesuai dengan tujuan Tuhan. Seseorang tuh tahu itu dosa, tapi bicara kekudusan bukan masalah tahu, tapi masalah memisahkan diri. Tidak mau menjamah, tidak mau melakukan, tidak mau mengatakan, tidak mau mengotori, tidak mau mencemarkan. Itulah kekudusan. Jadi bukan tentang ini dosa atau bukan, tetapi kekudusan berbicara tentang memisahkan diri. Supaya apa? Supaya bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kekudusan itu tentang menghasilkan buah roh. Banyak orang menganggap bahwa buah roh itu karena Bible study. Buat saya Bible study seperti kursus bahasa Inggris atau kursus bahasa Mandarin. Ketika habis materi, ya selesailah. Ternyata enggak. Buah roh itu bukan hasil daripada kursus. Bukan hasil dari menyelesaikan materi satu, materi dua, paket A, paket B, paket C. Bukan. Buah roh itu hasil dari meningkatnya kekudusan dari hidup kita. Kekudusan hati kita di hadapan Tuhan. Itu yang membuat kita bisa tumbuh, muncul buah roh di hadapan Tuhan. Penyembahan itu berkaitan dengan firman. Kebenaran adalah firman Tuhan. Berarti penyembahan harus sesuai dengan karakter Tuhan yang dinyatakan dalam Alkitab, bukan berdasarkan perasaan. Banyak orang hari ini menganggap bahwa penyembahan identik dengan perasaan. Perasaan seperti apa? Perasaan ketika kita bisa menangis, perasaan merasa kita hanyut dalam dalam situasi yang yang begitu menghanyutkan, perasaan yang membuat kita merasa bahwa wah, ini hadirat Tuhan sangat luar biasa. Orang tidak pernah ada korelasinya bahwa penyembahan tuh dengan perasaan. Lalu apa? Penyembahan tuh korelasi aja dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika kita tahu ketika menyembah Tuhan, maka ekspresi penyembahan kita karena kita tahu tentang Tuhan, karakter Tuhan yang dinyatakan dalam Alkitab. Maka ekspresi hati kita itu nggak bisa ditahan. Rasa suka, rasa gembira, rasa kasih yang mengalir kepada Tuhan itu bukan perasaan yang ketika kita dapat arisan seperti apa, dapat nilai bagus seperti apa, dapat teman baru seperti apa, lalu kita menyatakan kepada seseorang dan dia menerima seperti apa, enggak seperti itu. Perasaan yang terbangun karena kebenaran tidak sama dengan perasaan-perasaan seperti itu. Itulah penyembahan. Penyembahan itu berkaitan dengan pengampunan. Menyembah dalam kebenaran berarti kita bersedia melepaskan pengampunan. Banyak orang ingin menyembah Tuhan, tetapi tidak mau melepaskan pengampunan. Nggak sinkron. Penyembahan itu membuat hati kita makin selaras dengan hati Tuhan. Kalau hidup kita seperti benang kusut, penyembahan itu adalah si benang kusut itu seperti tisu yang ditarik. Terus maka si benang itu lama-lama mulai yang tadinya kusut mulai terlepas, mulai selaras, mulai sesuai, mulai lepas dari kusutnya. Dan di situ kalau ada ketidakmauan mengampuni, maka di situ mulai kusut lagi. Penyembahan itu berkaitan dengan pengampunan, bukan kita mau yang kita mau.
penyembahan itu berbicara tentang aku mau selaras dengan Tuhan. Banyak hari ini definisinya penyembahan itu merdu, suasananya luar biasa, hadiratnya kuat. Itu benar. Tetapi saudara harus tahu, definisi dari penyembahan sejati adalah bukan tentang apa yang kita ingini, bukan apa yang kita rasakan, tapi kita mau selaras dengan kehendak Tuhan. Itulah penyembahan. Salah satunya berkaitan dengan pengampunan. Pengampunan itu mempercayakan rasa sakit kepada Tuhan agar tidak berakar dalam hati. Ketika kita punya rasa sakit, maka si rasa sakit itu mulai tumbuh bertunas, mulai berakar, mulai tumbuh. Dan ketika rasa sakit itu disirami, maka rasa sakit itu menjadi tanaman kecil. Tanaman kecil nggak ada artinya, siapa bilang? Tanaman kecil itu banyak menghalangi perkara-perkara yang mau Tuhan nyatakan. Karena itu pengampunan. Pengampunan itu seperti mencabuti rumput liar dalam taman hati kita di hadapan Tuhan. Banyak orang mengabaikan pengampunan. Maka lihat, taman hatinya rusak oleh banyak rumput liar yang sedang bertumbuh makin lama makin lebat. Unsur ketiga, yaitu ketaatan dan hormat. Kata dasar penyembahan adalah proskuneo dalam bahasa Yunani, yang artinya sujud menyembah. Hal itu menggambarkan tentang sikap tunduk mutlak seorang hamba kepada rajanya. Atau gambaran lainnya, seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Seperti itulah penyembahan. Jadi, di dalam hati penyembah harus tumbuh ketaatan, harus tumbuh rasa hormat. Semakin tumbuh, maka lihat level penyembahannya meningkat. Tapi yang jadi masalah, kita nggak tumbuh ketaatan, nggak tumbuh rasa hormat. Dari mana mengukurnya? Dari tidak tumbuh ketaatan dan tidak tumbuh rasa hormat, dari mana? Dari tidak adanya rasa hormat kepada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Seperti rasa hormat kepada orang tua, kepada guru atau dosen, kepada pemimpin-pemimpin dalam pelayanan, ketua-ketua Komsel, itu adalah orang-orang yang Tuhan tetapkan di atas kita dan harus tumbuh rasa hormat, dan penyembahan tuh berkaitan dengan itu. Terlihat kalau dalam hati kita penuh dengan membangkang, selalu memberontak, selalu berusaha untuk tidak taat, selalu ngedumel, selalu ingin komplain, nggak suka ini, nggak suka itu, maka lihat, hal itu menunjukkan unsur penyembahannya tidak ada. Jadi penting di sini melihat proskuneo itu akan terjadi dalam hidup seseorang ketika dalam hatinya tumbuh ketaatan dan rasa hormat. Menghormati otoritas itu bagian daripada penyembahan. Jadi memang penyembahan itu menuntut ketaatan penuh. Kita lihat nih ya, kasus Raja Saul yang menukar korban persembahan dengan ketaatan. 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23 menuliskan seperti ini. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja.
Kisah ini cerita tentang Tuhan memberi perintah kepada Saul melalui Nabi Samuel untuk membasmi habis orang-orang Amalek. Tetapi apa yang terjadi dengan Saul? Dia mengambil yang baik-baik. Dia tidak membunuh Raja Agag, Raja Amalek. Dia mengambil barang-barang yang bagus. Dia memilih domba-domba, kambing, lembu, sapi. Yang bagus-bagus, yang lain dibantai habis. Dan pada saat itu, apa yang terjadi? Sebenarnya dalam hati Saul, dia ingin memberikan korban persembahan dari yang bagus-bagus itu. Problemnya nggak di situ. Saul tuh sedang menukar korban persembahan di hadapan Tuhan. Dia menganggap bahwa korban-korban itu penting. Ya, korban itu memang penting, karena itu ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Tetapi korban itu tidak menjadi hal yang tidak menyukakan Tuhan kalau seandainya kita melanggar firman Tuhan. Atau barang yang kita persembahkan itu adalah barang yang nggak berkenan kepada Tuhan. Itu yang menyebabkan kita tahu bahwa Tuhan nggak bisa ditukar, nggak bisa dibohongi, nggak bisa disuap. Saya pernah nonton film seperti mafia yang di Hong Kong. Dalam film itu selesai merampok atau selesai dia membunuh, lalu dia bawa uang hartanya itu ke gereja. Lalu di gereja ada pastor, lalu memberikan tanda salib dan dia senang. Walaupun itu ada beberapa luka di tubuhnya, ada beberapa darah di wajahnya, dan persembahan itu dikasih lambang salib, maka seperti itu. Enggak lah, itu kekejian di mata Tuhan. Dunia menampilkan seperti itu, bahwa Tuhan bisa disuap. Enggak. Tuhan lebih memperhatikan hati yang mendengar suara Tuhan. Tuhan lebih memperhatikan, mendengar, mentaati, mengasihi, takut akan Tuhan, lebih daripada korban sembelihan, lebih daripada lemak domba-domba jantan. Jadi pada saat itu, apa yang dilakukan oleh Saul? Dia sedang melakukan pendurhakaan. Dia sedang melakukan kedegilan. Dan pada saat itu, ujungnya dia ditolak menjadi raja oleh Tuhan. Sekarang kita bahas tentang hati yang hancur. Ketika kita menyembah, kita datang dengan kerendahan hati yang dalam, dengan hati yang siap dikoreksi oleh firman-Nya. Jadi dimulai, semuanya itu atau segala sesuatu itu dimulai dari hati. Ketika Tuhan memulai sesuatu dari dalam hati kita, maka harusnya hati kita tidak beralasan, hati kita tidak ngedumel, hati kita tidak sedang mencari kambing hitam. Hati kita harusnya datang dengan hati yang hancur dan berkata, ini aku Tuhan, ini aku salah. Harusnya aku nggak gitu ya. Tuhan, Tuhan ampuni aku Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus berbicara melalui firman Tuhan itu. Pesan Tuhan disampaikan dan kita tahu itu pesan untuk saya. Dan saat itu saya berdoa dan saya pegang dada saya dan saya katakan, oh Tuhan ampuni saya. Aduh saya malu setelah tidak melakukan. Saya tidak menyukai firman Tuhan. Oh Tuhan, hati saya keras, hati saya memalingkan wajah daripada-Mu Tuhan. Saya salah Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya. Ketika saya mendengarkan firman Tuhan atau merenungkan firman Tuhan atau membaca firman Tuhan. Dan Tuhan mau lihat hati yang hancur, hati yang gampang dikoreksi.
Ketika menyembah Tuhan, mengangkat tangan, kita melihat rasa syukur yang besar untuk penerimaan, untuk pengampunan, untuk kasih yang berlimpah, untuk pelukan Bapa. Tetapi ketika Bapa melihat hati kita hancur, maka lihat, di saat itulah penyembahan dimulai. Penting sekali, penyembahan itu penting. Itu bukan acara, itu bukan penampilan, itu bukan yang dipamerkan di depan banyak orang, tetapi yang dilihat oleh Bapa di surga. Yang keempat adalah unsur tentang persembahan hidup. Ini gambarnya seseorang sedang berdiri di depan altar atau di mesbah. Zaman dulu dah mesbah itu terbuat dari tumpukan batu atau mungkin disebut dengan mesbah. Mesbah itu adalah meja persembahan. Dan itu korban ditaruh di situ, diikat, disembelih, dibakar sampai habis, berubah menjadi abu. Itu merupakan gambaran hati kita di hadapan Tuhan. Makanya ketika Ishak bertanya kepada ayahnya, "Ayah, di sini sudah ada kayu bakar dan sudah ada api. Di manakah korbannya?" Pertanyaan itu pertanyaan yang setiap kali kita ditujukan juga dari surga. Di sini sudah ada kayu, di sini sudah ada api. Di manakah korbannya? Pertanyaan itu harusnya kita berkata kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Ini aku Tuhan, korbannya. Kita naik ke mesbahnya. Kita hidup dan kita serahkan hidup kita kepada Tuhan jadi korban. Korban itu tidak sama seperti domba yang diikat, yang disembelih, yang dibakar api, berubah bentuk habis menjadi abu. Bukan. Tapi persembahan yang hidup. Persembahan di mana daging kita meronta-ronta. Kita nggak menurutinya. Keinginan daging ini selalu ditiup, dihembuskan oleh keinginan duniawi. Tapi kita berkata, enggak Tuhan, aku mau beribadah. Aku mau bersekutu dengan teman-teman. Aku mau mendengar sharing dari teman-teman. Saya ingin mendengar hati Tuhan dalam hidup mereka. Saya mau punya hati Tuhan. Saat itulah penyembahan dimulai. Persembahan tidak pernah dipisahkan dari korban persembahan, yaitu Roma 12 ayat 1. Ujungnya dari penyembahan sejati adalah perubahan kehendak. Ketika kita menyembah Tuhan, lambat atau cepat, terjadi perubahan kehendak. Nggak lagi ngikuti maunya daging kita. Nggak ngikuti arus dunia. Ada perubahan kehendak di dalam batin kita. Nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang memantau. Hati kita mulai membaca Alkitab. Ada satu kerinduan untuk duduk diam di kaki Tuhan. Nggak lagi bergaul dengan teman-teman yang jahat dan duniawi. Memilih teman. Inilah teman di mana saya makin mengasihi Tuhan. Teman yang saya pilih adalah teman-teman yang takut akan Tuhan. Bukan menyeret kepada kedunia. Bukan menyeret kepada kedagingan. Tapi menarik untuk semakin mengasihi Tuhan dan memberi diri kepada Tuhan. Ketika kita punya pacar, kita berdoa untuk pacar. Tuhan, biarlah pacarku ini kenal Tuhan. Mungkin waktu engkau pacaran, engkau belum menerima Tuhan. Hari ini engkau menerima Tuhan. Tapi pacarmu belum kenal Tuhan, belum menerima Tuhan. Berdoalah untuk pacarmu. Berdoalah. Bawa dia di hadapan Tuhan. Bawa dia.
Biarkan dia hidup di hadapan Tuhan. Biarkan dia hidup mengenal Tuhan. Biarkan pacarmu dijamah oleh Tuhan. Dan di saat itu engkau makin tahu terjadi perubahan kehendak. Engkau semakin mengasihi Tuhan. Ujungnya penyembahan itu takut akan Tuhan. Bukan tentang aku puas penyembahan di gereja ini, bukan. Tetapi tentang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan ada CCTV yang memantau kita. Takut akan Tuhanlah hati yang tahu ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan suka. Ini yang Tuhan tidak mau dan ini yang Tuhan tidak suka. Bahkan dalam level yang lebih tinggi lagi, ini yang Tuhan benci. Ini yang berkenan di hati Tuhan. Engkau bisa bedakan karena hati tumbuh takut akan Tuhan. Dalam satu level penyembahan yang makin tinggi, makin dalam, penyembahanmu itu menjadi penyembahan yang dirindukan oleh Tuhan. Seperti apa sih penyembahan yang dirindukan oleh Tuhan? Saya punya 2 anak. Satu kali saya sakit. Saya bilang kepada anak yang pertama, "Papa sakit, euy. Waduh, saya minta pengen malam-malam nih lapar, pengen yang makan yang kuah-kuah. Saya minta diantar ke Wing Hang jam 9 malam." "Iya, Pak, tunggu ya." "Iya." Sejam saya tunggu. "Cepat nih, Papa sakit. Ayo temenin." "Iya." Setengah 12 masih belum datang. Akhirnya saya pergi sendiri. Sakit-sakit juga saya pergi sendiri. Akhirnya setengah 12 dia telepon, tapi saya nggak mau angkat. Saya marah, saya kecewa. Tapi di saat yang berbeda, ketika saya sakit, anak saya yang kecil, yang masih SMP, itu langsung melakukan sesuatu. Dia pergi ke dapur, dia langsung panaskan jahe, dia parut jahe itu lalu dia lakukan untuk itu dan dia lakukan untuk saya. Waduh, kok beda ya? Jadi ada satu hal yang berbeda. Penyembahan itu sampai menggetarkan hati Tuhan. Jadi saya juga bisa ngerti artinya yang menggetarkan hati saya. Ada yang membuat kok nggak pas ya, kok nggak sesuai, kok bikin kecewa. Tapi saya juga mengerti tentang yang menggetarkan hati saya. Jadi ketika itu, wah, itu benar-benar menggetarkan hati. Tapi anak yang pertama waktu masih kecil, mungkin sekitar 8 tahunan, dia tulis di kaca, dia tempel satu kertas, dia pakai solatip, lalu ditulis 15 hari, pagi-pagi 14 hari. Ini apa ya? Sebelum dia sekolah 13 hari sampai akhirnya saya tahu, oh di hari ulang tahun saya. Apa yang dilakukan? Dia langsung peluk saya dan anak 8 tahun kasih kado. Dan dia minta ke mamahnya pergi ke toko beberapa hari dan itu nggak menemukan. Akhirnya saya dapat kado pertama dari anak saya. Kadonya saya buka tempat pensil. Wow! Dan itu bukan uang minta dari mamahnya, tapi dia sisihkan dari uang jajannya. Itu menggetarkan hati. Seperti itulah penyembahan yang Tuhan rindukan. Nggak bisa dengan pelit-pelit. Nggak bisa buka tutupnya sedikit. Tetapi minyak narwastu itu dipatahkan lehernya dan dituangkan habis. Itulah penyembahan. Penyembahan yang boros. Penyembahan yang mewah. Dan itu adalah penyembahan yang keluar sebagai ekspresi hati di hadapan Tuhan.
dan itu adalah penyembahan yang dirindukan oleh Tuhan. Amin. Hi BCC family, hope you are blessed with today's sermon. But when the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Jadi yuk aplikasikan firman Tuhan hari ini. I also encourage untuk teman-teman you follow our Instagram BCC Fams and subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh bersama untuk serupa dengan Kristus. Dan bagi teman-teman yang butuh dukungan doa, konseling, dan mencari komunitas, boleh kontak melalui Natasha 0812 345 06768. Because you are loved, you are welcome. Let's grow together. See you soon, BCC family.